Selamat malam dokter sekalian, selamat bergabung dan terima kasih atas kehadiran dokter pada webinar Silhouette Soft yang kedua pada malam hari ini dengan tema Silhouette Soft Injection Technique. Sebelumnya kita telah mengadakan webinar Silhouette Soft, telah dibahas lebih banyak mengenai material Silhouette Soft itu sendiri. Nah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan mengenai teknik pengaplikasian Silhouette Soft. Telah hadir pembicara kita pada webinar pada malam hari ini yaitu Dr. Luciana Hendrawan MKes. Selamat malam, Dok Lucy. Halo, selamat malam teman sejawat sekalian. Selamat malam juga Dr. Adel. Malam, Dok. Sebelum presentasi dimulai, saya akan menjelaskan susunan acara webinar pada malam hari ini yang akan terbagi dengan 3 sesi, yaitu sesi pertama yaitu sesi presentasi oleh Dr. Lucy yang akan berlangsung sekitar 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi pemutaran video. Video ini akan menampilkan teknik insersi yang telah dilakukan oleh Dr. Lucy pada beberapa indikasi area wajah dan double chin, sekitar 20 menit. Kemudian setelahnya akan ada sesi Q&A atau tanya jawab dengan Dr. Lucy sekitar 20 menit. Untuk dokter yang mempunyai pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaan dokter pada kolom Q&A di bawah. Dr. Luciana Hendrawan MKes adalah lulusan dari Universitas Pajajaran, Master dari Anti-Aging dan Estetik Medicine. Kemudian sekarang beliau bekerja di Beauty Me Estetik Clinic di Bandung dan juga Bioderm Estetik Clinic di Jakarta. Beliau juga merupakan trainer dari Sinclair Indonesia, kemudian juga trainer dari Lenson Estetik, dan juga trainer dari Mers Estetik dan trainer dari ST Indonesia. Kemudian Dr. Lucy juga adalah bagian dari Perdawiri Jabar. Terima kasih. Setelah membacakan CV dari Dr. Lucy, mari kita masuk pada sesi presentasi yang akan dibawakan oleh Dr. Luciana Hendrawan. Pada Dr. Lucy, dipersilakan, Dok. Terima kasih Dr. Adel untuk pembukanya. Terima kasih untuk teman-teman sejawat sekalian. Selamat malam. Hari ini saya akan sharing tentang Silhouette Soft. Jadi Silhouette Soft ini merupakan benang yang dulu udah pernah ada di Indonesia. Jadi sekarang berbahagia sekali ya. Silhouette Soft itu udah ada lagi di Indonesia secara resmi. Udah ada Depkes RI-nya. Jadi Silhouette Soft ini merupakan benang buatan USA, Amerika. Jadi udah punya ada FDA approve-nya, juga ada CE approve-nya. Merupakan benang double needle yang mempunyai satu-satunya teknologi CON di dunia. Jadi yang ada semua ini kan adanya teknologinya dengan barb atau duri ya. Jadi ini satu-satunya benang yang merupakan teknologi CON gitu ya. Jadi juga itu akan selain tissue repositioning, fungsinya juga untuk kolagen stimulator. Jadi ada 2 fungsi sebenarnya. Dan yang dulu itu ada benang yang hanya variannya itu cuma 12 kon. Sekarang yang terbaru adalah 12 kon short. Jadi itu highlight kita hari ini. Oke, next slide. Thank you. Kayaknya slide-nya bukan yang ini ya, karena saya di sini tidak akan membahas anatomi dan proses aging, karena sudah dibahas bulan lalu ya. Sorry, yang saya angkat sekarang itu merupakan teknik injeksi dan tentang Silhouette Soft sendiri itu ya. Ya, oke. Jadi Silhouette Soft ini
adalah suatu benang yang dapat back dulu sebelumnya. Oke, jadi benang siluet soft ini merupakan benang yang dapat mereposisi lapisan lemak dan merangsang produksi kolagen. Jadi akan mengkoreksi the triangle of youth yang tadinya segitiganya ke bawah seperti ini, akan dikorek yang tadi jadi proses aging itu akan menjadi segitiga seperti ini, dan oleh benang siluet soft ini akan dikembalikan menjadi triangle of youth-nya itu kembali seperti ini. Jadi mengkoreksi wajah-wajah yang sudah sagging. Siluet soft ini punya dua aksi, yaitu mereposisi seketika dan juga merangsang pembentukan kolagen. Profil keamanannya juga baik, sangat aman, indikasinya untuk mengkoreksi kontur wajah, pipi, alis, dan juga leher. Jadi ini tidak untuk indikasi hidung. Perawatannya juga merupakan perawatan minimal invasif dengan minimal downtime dan pemulihannya juga cukup cepat, gitu ya. Next slide. Oke, siluet soft ini juga merupakan alat kesehatan, suatu medical device yang steril dapat disisipkan di bawah kulit, terutama lapisan subkutan ya. Jadi siluet soft ini mempunyai CE approved dan ada FDA approved-nya. Di Amerika itu namanya siluet Instalift ya, bukan siluet soft, dan sudah memiliki FDA approved. Siluet soft ini mengandung bahan yang benangnya merupakan benang PLLA, dan ada beberapa juga kon yang mengandung PLGA dan PLLA kombinasi. Jadi selain efek pengangkatan instan, siluet soft ini memberikan regenerasi jaringan secara bertahap dan berkelanjutan melalui stimulasi produksi kolagen secara alami. Next slide. Indikasinya itu seperti saya tadi sudah utarakan, bahwa siluet soft ini diindikasikan untuk merekonstruksi wajah dan leher, baik yang tidak asimetris ataupun yang sudah ptosis, dapat mereposisi bagian tengah wajah sini, bagian jawline, garis rahang, dan juga eyebrow, mengangkat alis, juga double chin ya. Jadi itu indikasi utamanya untuk siluet soft. Next slide. Siluet soft ini mempunyai 4 range ya. Jadi ada yang 8 kon, 12 kon, 12 kon short yang terbaru, dan 16 kon short. Jadi tiap benang ini mempunyai macam-macam kon dengan panjang tiap konnya itu berbeda. Yang terbaru di sini saat ini adalah 12 kon short, di mana yang dulu ada itu 12 kon juga masih ada, tapi yang terbaru itu adalah 12 kon short. Bedanya di sini 12 kon short itu jarak tiap konnya itu 8 mm, tapi sekarang yang 12 kon short itu hanya 5 mm. Jadi benangnya cukup panjang, tapi jarak antara si konnya itu cukup padat. Jadi lebih baik lagi untuk saat ini ya. Next. Desain dari siluet soft ini itu didesain terdapat 2 rangkaian benang yang konnya itu berlawanan, bidireksional arahnya. Jadi bagian bawah itu digunakan untuk menarik bantalan lemak yang akan direposisi. Jadi fat-fat yang akan direposisi itu di bagian bawah, dan di bagian atas itu fungsinya untuk memfiksasi. Jadi ada dua kegunaan gitu ya. Lalu rongga pada kon juga memberikan area permukaan yang luas untuk kontak dengan jaringan, memastikan benang ini punya kapasitas penahan jaringan yang sangat baik. Jadi kapasitas tissue holding capacity-nya itu lebih baik dibandingkan yang benang yang lainnya. Kon juga dapat bergerak bebas, jadi tidak akan mengurangi kekuatan benangnya tersendiri. Next slide.
Jadi di sini kita akan dibagi dua ya. Jadi ada retain ligamen yang terletak sejajar sepanjang garis lurus mulai dari bagian lateral orbitarium memanjang dari tempora crest ke mandibula. Jadi di sini ada daerah yang warnanya merah itu fungsinya itu merupakan gabungan dari lapisan wajah yang ada lima lapisan wajah membentuk ligamen sejati di sini di platysma auricular fascia. Jadi di sini daerah yang tidak bergerak, tidak mobile, jadi ini sangat ideal untuk fiksasi daripada benangnya. Jadi kita akan membagi dua, di sini daerah yang mobile yang akan kita angkat, akan kita reposisi, dan yang sebelah atas ini di bagian tempel ini yang tidak mobile sebagai area fiksasi. Next slide. Slosowski design feature-nya seperti ini. Jadi ada dua benang yang ke kanan dan ke kiri dengan ada konnya di antaranya yang berjalan di bidireksional. Benangnya ini mengandung unsur PLLA dan PLGA yang dapat diserap. Di setiap konnya ini ditempatkan secara merata kedua sisi bagian dan area bebas konnya berukuran 2 cm di tengah. Terdapat juga di ujung jarumnya, di ujung benangnya itu 2 jarum ukuran 23G panjangnya 12 cm di tiap ujungnya. Jadi jarum yang di sini digunakan itu 23G tidak terlalu besar dibandingkan dengan jarum-jarum benang lainnya yang ukurannya 21G, 18G. Itu kan sangat besar ya. Jadi resiko pasiennya merasa sakit itu cukup besar ya. Jadi kita menggunakan 20G yang panjangnya 12 cm ini sangat halus. Jadi pasien pada saat dikerjakan di treatment tidak akan merasa sakit gitu. Jadi sakitnya sangat minimal dan after treatmentnya juga pasien tidak akan merasa sakit juga. Setiap konnya dipisahkan oleh simpul yang diikat dan bergerak bebas di antara keduanya. Jadi antara benang dan konnya ini itu berdiri sendiri, tidak menjadi satu ya. Jadi bergerak secara bebas. Oke, next slide. Komposisi dari Slosov ini merupakan konnya itu 82%-nya PLGA dan 8%-nya adalah PLLA. Sedangkan benangnya sendiri adalah 100% PLLA. Next slide. Slosov ini merupakan benang yang biocompatible, biodegradable, dan bioresorbable. Jadi sangat aman digunakan. Jadi seiring waktu, tubuh itu akan memecah PLLA dan PLGA ini melalui jalur metabolisme yang normal. Jadi didegradasi dan diresorpsi dengan baik oleh tubuh, jadi tingkat keamanannya itu cukup baik. Next. Yang terbaru ini adalah 12 short ya, merupakan varian baru sebagai tanggapan dan umpan balik daripada dokter-dokter. Jadi kemarin itu yang pakai 12 kon itu merasa benangnya kepanjangan. Kadang-kadang kan kita pipi orang itu nggak terlalu panjang ya. Setiap orang berbeda, ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau misalnya pendek pakai 12 kon, kadang-kadang itu konnya itu agak nongol gitu, nonjol kalau kita tarik gitu. Jadi di sini 12 kon ini mempunyai jarak simpulnya 0,5 cm dibandingkan 12 kon yang lain yang sebelumnya itu 0,8 cm. Jadi lebih pendek-pendek. Jadi dalam satu ukuran benang konnya lebih banyak gitu. Jadi dimensi lainnya sih sama yang lainnya 12 kon itu sama aja. Jadi konnya itu lebih rapat-rapat dan lebih pendek, meningkatkan daya cengkramnya juga lebih besar gitu. Jadi aman digunakan dan mengurangi adanya dimpling. 12 kon short ini ideal untuk wajah bagian bawah sini, bagian leher juga bisa, dan alis juga bisa. Next. Jadi kenapa kon density itu sangat penting? Jadi kon yang lebih rapat di area aktif memberikan presisi dan performa yang pastinya lebih baik. Lebih baik
lebih banyak kon di tiap sentimeter benang itu pasti akan mendelokalisasi benangnya itu, daya tariknya itu pasti lebih kuat gitu karena banyaknya kon di satu garisnya. Jadi juga akan menghindari munculnya kompresi jaringan yang dapat teraba. Jadi seperti ini gambarannya, panjangnya. Next. Thread soft ini punya dua mode aksi ya. Jadi selain mereposisi jaringan, juga dia akan merangsang produksi kolagen secara bertahap. Next slide. Jadi mechanical efeknya itu, dia itu langsung memberikan hasil repositioning yang seketika hasilnya. Jadi ada dua kon yang berarah secara arahnya bertentangan seperti itu ya, bidireksional. Yang satu untuk mereposisi jaringan, yaitu mengangkat jaringan, dan yang lain itu untuk memfiksasi jaringan. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi rongga pada konnya juga memiliki permukaan 3 dimensi yang luas untuk menahan jaringan dan memberikan fiksasi instan yang kuat di lapisan subkutan. Next. Tahap pertama, pada insersi daripada benangnya itu, sebelum dipasang, konnya itu bergerak bebas. Bergerak bebas di antara simpul-simpul penahannya. Jadi tiap benang itu ada simpul-simpulnya, nanti pada saat kita akan pasang itu, simpulnya itu kita kuat ikat. Kita renggangkan, kita tarik benangnya sambil di simpulnya itu diikat, dikuatkan. Saat benang dipasang, ujung kecil dari konnya itu menyentuh jaringan terlebih dahulu dan didorong sepanjang jahitan sampai berhenti di simpul. Jadi simpulnya itu akan tersembunyi di dalam rongga konnya itu. Gitu. Jadi pasti berhenti di sini dan jaringan juga sudah terangkat. Next. Tahap berikutnya itu saat jaringan dipijat ke posisinya melintasi kon dari ujung kecil ke ujung besar, bentuknya itu kon yang meruncing ini akan mendorong jaringan secara perlahan dan memfasilitasi insersi dengan gesekan yang rendah. Jadi relatif tidak sakit dipasang ini karena gesekannya itu rendah dan repositioningnya juga lebih baik. Next slide. Pada step yang ketiga, dengan kedua sisi benang ditanamkan kedua sisinya di bagian subkutan, tarikan benang itu dikencangkan dan jaringan dipijat mencapai efek pengangkatan reposisi akhir yang diinginkan. Jadi ada proses pemijatan setelah diinsersikan benang. Jadi pijatan ini mempunyai dua efek, yaitu memindahkan kon kembali sepanjang benang sampai mencapai simpul penahan, dan yang kedua itu menahan jaringan di dalam cekungan konnya. Next. Jadi mekanismenya itu seperti itu. Silhouette soft ini juga mensimulasi kolagen tipe 1. Jadi seperti kita tahu, tipe 1 kolagen itu adalah tipe yang paling baik untuk jaringan. Jadi setelah penanaman silhouette soft, 6 bulan kemudian itu pada pembesaran 10 kali dari pewarnaan, ini tampak adanya kolagen-kolagen di sekitar benang. Ini kolagen tipe 1 yang terlihat almost 90% itu sudah terlihat semua. 90% itu tipe 1 setelah 6 bulan. Dan setelah 12 bulan, tipe 1-nya itu merupakan tipe yang paling dominan. Makin banyak kolagen yang terbentuk pula. Dan setelah 24 bulan juga tipe 1-nya merupakan masih tipe yang dominan. Next slide. Keuntungan lain silhouette soft ini dibandingkan dengan benang-benang yang lainnya, karena bentuknya kon dibandingkan duri, jadi daya cengkramnya itu
pasti lebih besar karena bentuk kon ini mempunyai bentuk 3 dimensi, bagian tengahnya berongga dan luas permukaannya jauh lebih besar daripada yang di duri ini. Jadi luas permukaannya itu bisa 3-5 kali lebih luas dibandingkan yang duri. Karena semakin luas permukaan lebih besar, daya cengkramnya pasti lebih besar juga gitu. Jadi holding capacity-nya itu, daya cengkramnya itu lebih kuat dibandingkan yang duri. Next. Keuntungan yang lain, jadi kalau misalnya duri itu merupakan bentuk yang intrinsik ya. Jadi satu benang itu dengan durinya itu menempel. Jadi kadang-kadang ada benang yang namanya benang cutting juga. Satu duri itu satu layer benang, dibikin duri-durinya itu dengan cara di-cutting. Nah, itu kan secara otomatis bagian benangnya itu ada diameter yang lebih kecil. Jadi ada bagian duri yang dipotong-potong itu pasti lebih nggak kuat dibandingkan yang terpisah kon seperti ini. Jadi akan meningkatkan kerapuhan benang dan mengurangi daya tarik. Itu kekurangan daripada duri gitu. Jadi menjadi satu duri dengan bagian benangnya. Sedangkan kon ini di komponen yang dicetak secara terpisah. Jadi jumlah kon yang ada itu tidak berpengaruh pada kekuatan benangnya karena komponen itu terbentuk secara terpisah, berbeda gitu dibandingkan yang duri ini. Jadi silosep ini tidak memiliki potongan pada benang utamanya, jadi kekuatannya pasti tetap terjaga. Next. Kon juga mempunyai resiko migrasi yang rendah dibandingkan yang barb. Jadi yang duri itu kadang-kadang cepat sekali migrasi, apalagi benangnya yang tidak kuat si durinya. Kadang-kadang menjadi migrasi. Kalau kon ini kan menahan jaringan itu 360 derajat, melingkar, benangnya tetap ada di tempat yang kita inginkan selama proses penyembuhan. Konnya juga bergerak bebas, tidak mengurangi kekuatan si benangnya tersebut. Jadi bab memiliki resiko kerusakan migrasi dan ekstruksi yang lebih tinggi dibandingkan kon. Jadi pemotongan pada benang sentral berarti terdapat titik-titik di mana benang secara intrinsik itu melemah gitu. Jadi resiko robekan, migrasi, material benangnya cepat rusak juga akan mempengaruhi kekuatan tarikan daripada benangnya. Jadi kadang-kadang apalagi benang PDO ya, jadi setelah pemasangan 3 bulan kemudian udah mulai kendor lagi. Nah, itu karena si durinya itu lebih cepat hilang dan daya angkatnya juga akan mengendur. Next. Di sini ada uji untuk mengetahui daya angkat daripada setiap benang yang disebut pull-out force study. Jadi ada penelitiannya diuji pada 8 kadaver yang diberi benang yang berbeda. Di sini ada benang Silosoft, Silot Leaf, Min Leaf, Chroma Double Needle, Nova Thread, Chroma Free Floating, Aptos Light Leaf, Aptos Excellent Visage. Jadi di sini setiap kadaver diberi benang dengan USP berbeda dengan bahan yang berbeda. Juga ada yang satu-satunya kon itu ada siluet, yang lainnya adalah barb. Jadi dilihat pull-out force study-nya itu di sini yang paling kecil itu di daerah yang bawah sini. Yang nilainya tinggi itu hanya Silhouette Soft dan Min Leaf. Di sini yang setara gitu ya. Yang lainnya itu nilainya cuma 3, angka 3 dan 4. Sedangkan Silhouette Soft dan Min Leaf itu 9, 10, 12. Tetapi di sini Min Leaf itu merupakan benang PDO dengan USP-nya yang ukurannya 1 strip 0. Jadi 1 cukup besar, sedangkan Silhouette Soft itu hanya 3 strip 0, sepertiganya ya diameternya. Jadi benang yang cukup besar, bahannya PDO,
tapi kekuatannya sama dibandingkan dengan yang USB-nya hanya 3 strip 0, sangat kecil, jadi dapat diadu gitu ya. Tapi PDO kan tahu sendiri, paling bertahannya paling lama itu 12 bulan juga sudah mulai diabsorpsi oleh tubuh. Sedangkan PLLA itu sampai 24 bulan, itu bedanya. Next slide. Dari hasil yang tadi itu ya, pull out tadi itu dilihat benang yang rusaknya itu Silhouette Soft itu di sini Silhouette Soft itu tidak berubah konnya. Namun produk lain yang menampilkan bab mengalami kerusakan. Jadi udah mulai terkikis, ada yang udah mulai tercabut filamennya, dan ini yang Minleaf juga sudah mulai rusak. Itu bedanya. Yang kon ini masih bertahan baik. Next slide. Dibandingkan dengan bahan resorbable lainnya, PLLA ini degradasi jauh lebih lambat. Next. Itu keuntungan Silhouette Soft lainnya. Jadi di sini ada penelitian juga membandingkan benang PDO dengan PLLA. Di sini yang digunakan adalah benang Minleaf yang merupakan benang PDO. Hasil degradasinya setelah 52 minggu, 52 minggu itu sekitar 13 bulan, 1 tahun. Minleaf itu didegradasi lebih cepat dibandingkan kedua produk Silhouette Soft. Gitu. Jadi udah tahu sendiri ya, PDO itu emang cepat sekali didegradasi oleh tubuh. Itu bedanya. Next slide. Kenapa durasi itu sangat penting? Benang PDO itu kan lebih cepat diserap. Jadi lebih sedikit produksi kolagen yang waktu produksi kolagen yang dari tipe 1 itu 3 itu jadi ke tipe 1 gitu ya. Tipe 1 adalah kolagen yang paling banyak, merupakan komponen struktural utama dari jaringan. Sedangkan kolagen tipe 3 itu dikaitkan dengan fase awal penyembuhan luka, jadi fase inflamasi, terjadi jaringan granulasi itu awal-awal adanya tipe 3 kolagennya. Jadi untuk membentuk jadi kolagen tipe 1 itu dibutuhkan waktu sekitar 3 bulanan. 3 bulan sampai 6 bulan. Itu untuk tumbuh jadi tipe 1. Tapi benang PDO kan ada juga beberapa yang 3 bulan itu sudah mulai didegradasi oleh tubuh. Jadi tidak sempat banyak kolagen yang terbentuk menjadi kolagen tipe 1. Itu jadi kerugiannya ya menggunakan benang PDO. Next. Nah, jadi ini perbandingan Silhouette Soft, Aptos, dan PDO, benang PDO yang lainnya. Jadi di sini durasinya lebih dari 2 tahun, sedangkan benang PDO itu 6-8 bulan. Dan di sini dilihat dari Silhouette Soft dan Aptos, luas permukaannya itu 3-5 kali lebih besar, sedangkan yang Aptos atau PDO itu lebih kecil karena menggunakan bulb. Dan risiko migrasi dan ekstruksinya itu lebih besar yang menggunakan bulb, sedangkan Silhouette Soft itu jarang terjadi migrasi dan ekstrusi. Dan dilihat dari ukuran jarumnya juga, Silhouette Soft itu lebih nyaman karena menggunakan 23G, sedangkan Aptos 22G dan PDO itu 21G. Ini membandingkan dengan PDO yang menggunakan double needle lainnya, gitu ya. Ukuran benangnya juga dilihat. Ini paling kecil itu adalah yang Silhouette Soft. Next. Cara penyimpanan benang ini atau disimpan dengan suhu 2-27 derajat Celcius. Suhu ruang sebenarnya cukup, tapi lebih baik kita gunakan di lemari es. Karena kelembaban udara ini sangat harus diperhatikan, karena 70% hindari kelembaban 70% karena ini merupakan benang itu cepat putus ya. Jadi kelembaban udara di Indonesia itu kan 80%, sangat tinggi. Jadi lebih baik jangan disimpan di suhu di luar kulkas gitu. Gunakan kulkas untuk penyimpanan dan di tempat yang kering tidak terkena sinar matahari.
Oke, next slide. Jadi hasilnya pasti instan, prosedur rawat jalannya juga hanya dalam waktu 1 jam sudah selesai dilakukan, dan downtime-nya juga sangat minimal. Pasien dapat bekerja keesokan harinya. Next, saya percepat lagi ya. Seleksi pasien dan persiapannya itu seperti ini, jadi derajat keparahan kulit kendurnya itu harus jangan terlalu kendur banget, jadi harus kendur ringan sampai sedang, dan kulitnya juga tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Next slide. Jadi seperti ini, pasien yang ideal, pasien yang terlihat garis senyumnya, marionette line, batas rahang bawahnya tidak tampak jelas, area projolnya sudah terlihat, kulitnya kendur, butuh restorasi volume wajah. Jadi ini pasien kandidat yang bagus, tapi jangan terlalu gemuk juga atau terlalu kurus juga yang membutuhkan volume juga. Jadi hindari kulit yang tipis, jaringan parut berlebih, dan adanya kontraindikasi. Next slide. Persiapannya seperti biasa, pasti sudah tahu lah, pokoknya antiseptik itu perlu. Next slide. Protokol pemasangan. Jadi itu juga menggunakan panjang benang dan jumlah kon yang sesuai agar meningkatkan daya tarik dan menurunkan resiko benangnya itu keluar gitu ya, konnya keluar. Next slide. Gunakan pola garis lurus yang dapat menaikkan suspensi secara maksimal. Jadi digunakan vektor garis lurus, tegak lurus terhadap bantalan lemak yang akan ditarik. Hindari pola U dan V, karena ini sudah tidak dapat dilakukan lagi karena mengurangi kemampuan kon untuk mereposisi jaringan, juga mengurangi tarikan dari kon dengan arah yang berlawanan. Jadi sekarang sudah tidak dilakukan lagi pola seperti ini. Next slide. Karena di sini ada expert consensus on achieving optimal outcome with observable subspacial suture technology for tissue repositioning and facial recontouring. Next slide. Jadi di mana ada metode straight leg vector planning atau SLVP untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk tissue repositioning ini. Next. Jadi di sini next lagi digunakan metode pada 500 pasien. Hasilnya itu tidak ada efek samping yang terjadi. Hasil repositioning dan recontouringnya terbukti hingga 24 bulan. Hasil tergantung pada teknik yang tepat termasuk SLVP. Jadi teknik straight leg vector ini itulah yang sangat baik. Next. Jadi ada konsensusnya sendiri. Jadi penempatan benang dalam pola melengkung berbentuk U atau V melemahkan desain perangkat dan tidak hanya menjamin hasil yang buruk termasuk timpling dan pengangkatan yang tidak rata. Jadi faktor seperti ini tidak dilakukan lagi. Next. Jadi metodenya itu tegak lurus seperti ini, bukan yang merah, yang biru yang betul. Next slide. Nah, jadi yang merah ini salah, incorrect application, dan yang hijau ini adalah yang benar. Jadi di mana ada smilan, tarik garis lurus, tegak lurus, itu metode penempatan benang yang benar. Next slide. Nah, seperti ini metodenya, ditempatkan tegak lurus terhadap sumbu X. Next slide. Oke, next slide lagi. Jadi tingkat kepuasan pasien ini tergolong tinggi setelah dilakukan. Jadi tekniknya seperti ini, hasilnya ini pada wanita 50 tahun, metodenya seperti ini, SLVP seperti ini, 3 benang. Ini setelah 10 bulan pasca perawatan, dan ini 24 bulan pasca perawatan. Hasilnya masih sangat bagus dibandingkan foto before-nya, ya, setelah 24 bulan. Next slide.
Dan ini pada wanita 60 tahun, vektornya seperti ini, tegak lurus. Ini right after setelah pengerjaan. Next slide. Nah, ini juga pada 55 tahun, vektornya seperti ini, garis lurus. Dan ini 12 bulan, ini 24 bulan. Next. Jadi kita menggunakan penggaris siluet soft untuk mendapatkan hasil yang presisi. Jadi setelah teman sejawat membeli siluet soft, minta penggarisnya ini. Jadi untuk hasil yang maksimal digunakan penggaris seperti ini untuk memasang benangnya. Next. Jadi perencanaan prosedur pemasangannya itu ini ada step-stepnya ya. Jadi langkah pertama itu tentukan lemak superfisial yang akan direposisi. Biasanya yang direposisi dari daerah nasolabial fat pad, superior jaw fat pad, dan inferior jaw fat pad. Jadi 3 area fat pad ini yang akan ditarik. Tentukan posisi di mana kon terakhir akan dipasang. Pas di fat pad-nya. Lalu kita gunakan penggaris, tentukan vektor tarikan yang paling efisien itu kemana dengan cara straight gitu ya. Next slide. Nah, ini juga rekomendasi pemasangan pada area mid face tergantung derajat kekenduran kulitnya juga. Seperti ini. Next slide. Ini untuk lower face-nya. Jadi digunakan benang yang lebih panjang dibandingkan yang tadi yang upper face. Ini mid face lebih panjang-panjang lagi. Next slide. Tips untuk area alis. Area ini mulai dari perencanaan penempatan kon pertama dengan tujuan perawatan bukan untuk mereposisi volume, melainkan mengangkat kulit yang kendur untuk daerah alis ini ya. Jadi bisa dikomunikasikan dengan injeksi toksin terlebih dahulu untuk mengurangi kerja otot depresor alis. Biasanya seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya ya. Informasikan ke pasien jika prosedur ini kan tahannya lebih singkat karena bagian fat pad kita di daerah alis ini kan sangat tipis, jadi pasti lebih singkat juga. Oke, next. Nah, ini ya protokolnya eyebrow lift. Biasanya kita menggunakan 8 kon sih untuk area alis ini. Bisa di bagian medial entry point-nya dan bisa di bagian lateral entry point-nya. Vektornya seperti ini. Jadi di sini adalah anchoring-nya di sini, untuk menariknya itu daerah atas, repositioning-nya. Next. Untuk area leher, jadi ini juga bisa dikomunikasikan dengan botox terlebih dahulu. Prosedur ini juga sama, tujuannya bukan untuk mereposisi volume, melainkan untuk mengangkat kulit yang kendur. Next slide. Nah, ini protokolnya seperti ini. Bisa dari titik masuknya itu di daerah sini, di daerah lateral, ataupun di daerah medial ke sini. Ini yang namanya hemok teknik, atau bisa dengan cara dari daerah lateral dengan cara garis lurus ke belakang. Itu 2 teknik yang ada untuk leher. Next slide. Nah, ini titik masuk ke lateralnya itu seperti ini, dari pinggir sini. Jadi disesuaikan nanti panjang daripada lehernya, bisa pakai 8 kon, bisa 12 kon shot atau 12 kon. Ini dengan metode hemok, teknik seperti ini. Dimasukkan dari tengah ke arah tulang mastoid. Next slide. Jadi instruksi pemasangannya itu seperti ini. Pertama, lubangi titik masuk dengan jarum 18G. Kita menggunakan 18G, padahal jarumnya itu 23G. Kenapa? Karena 18G ini agar bisa si konnya itu masuk. Jadi tetap menggunakan jarum yang besar 18G. Masukkan jarum pertama hingga kedalaman yang diinginkan. Sebenarnya
daerah yang inginkan itu adalah subhutan area, tapi di setiap jarum itu ada batas tanda hitam di setiap jarumnya. Jadi kita bisa ukur dengan adanya tanda hitam ini, pas dimasukkan jarumnya baru kita arahkan ke pinggir, dorong jarum ke arah lokasi yang sudah ditandai ini, tanda hitamnya di sini, keluarkan jarum di titik keluar yang sudah ditandai dan gunting. Masukkan jarum kedua di lubang yang sama dengan melihat titik hitam ini ke arah yang lainnya, dorong jarum ke arah lokasi yang sudah ditandai, tarik dan kencangkan kedua ujung benangnya, lalu masas, tekan untuk mendapatkan tarikan dan reposisi yang diharapkan, lalu gunting kembali ujung benangnya. Simpel seperti itu. Next. Ini perawatan setelah tindakan. Pasti sudah pada tahu ya. Oke, next. Profil keamanan dari Silosoft ini sudah dilakukan 310.000 prosedur dari 70 negara sejak di launch. Sampai saat ini efek sampingnya itu tidak terlalu tinggi ya. Jadi efek samping seperti infeksi, reaksi inflamasi, nyeri, bengkak, udem, hematom, memar, dan dimpling ringan itu biasanya ada pasti setiap tindakan. Tapi yang terjadi biasanya dan nyeri ringan, bengkak, dan yang akan hilang 2-3 hari setelah prosedur. Next slide. Nah, dari semua tindakan dari 2 Januari 2021 sampai 2 Desember 2021 itu, efek samping yang serius itu hanya 0,04% dan yang ringan itu 0,025%. Jadi sangat kecil sekali. Next. Nah, ini kontraindikasinya kalau ada sepsis, hipersensitivitas terhadap komponen, sedang hamil menyusui, penyakit aktif, riwayat autoimun, dan ini kemampuan terbatas yang enggan mengikuti rekomendasi pasca perawatan. Next slide. Ya, ini sih untuk menghindari komplikasi itu, hindari menempatkan benang yang terlalu dangkal ataupun terlalu dalam. Kalau dangkal kan pasti akan terjadi dimpling-dimpling ataupun terlihat konnya. Kalau misalnya terlalu dalam pun akan menyebabkan nyeri dan tarikan juga tidak akan bagus. Hindari menempatkan benang dalam formasi V atau U, gunakan kon yang sesuai. Pastikan pasien juga mengetahui mematuhi rekomendasi pasca perawatan. Next. Jadi contoh kasus di sini, ini eyebrow dan face treatment pada umur 37 tahun menggunakan 1 pasang eyebrow, ini before afternya, dan 3 pasang 8 kon. Next slide. Nah, ini juga lower face, itu daerah sini, dari bagian pinggir, 3 pasang 16 kon. Hasilnya cukup bagus, setelah 12 bulan juga masih terjaga. Next. Nah, ini pasien yang sudah dipasang eyebrow, 1 pasang, nasolabial 2 pasang, 8 kon di sini. Ini hasilnya 8 kon 2 pasang, jawline 2 pasang, double chin 1 pasang. Ini hasilnya cukup bagus. Ini right after setelah tindakan seperti ini. Next slide. Dan ini juga pasien sudah dipasang nasolabialnya 1 pasang. 1 pasang nasolabial, 8 kon. Jawline-nya 12 kon short, 12 kon short, dan jawline-nya 2 pasang, 12 kon short. Jadi 3 pasang benang. Hasilnya cukup bagus. Sebenarnya eyebrow lift-nya juga dikombinasi dengan filler di sini ya. Jadi pada saat yang sama bisa dikombinasikan antara benang dan filler ini. Oke, next slide. Ini pasien yang saya lakukan. Di sini 1 pasang untuk eyebrow. Lalu
3 pasang untuk satu smile line, 2 jawline. Jadi ini right after. Cukup lumayan ya. Sebenarnya kalau kita pasang itu makin banyak benang, makin bagus hasilnya. Tapi tergantung budget pasien juga sih ya pada akhirnya. Jadi di sini pasien hanya mampu 4 dulu katanya. Jadi ya udah, sebenarnya masih kurang sebenarnya. Tapi is okay. Hasilnya juga cukup bagus dan pasiennya sangat puas. Next. Ini selesai for eyebrow. Jadi kita juga bisa memperbaiki alis yang agak naik sebelah gitu ya, kita samakan, atau kita akan menarik lateral mata yang sudah ptosis, kita naikkan. Nah seperti ini, kita naikkan eyebrow-nya, itu hanya dengan satu pasang benang aja, yang 8 kon. Next. Ini juga eyebrow, satu pasang di bagian lateral. Ini masih muda juga, tapi tampak sayu gitu ya matanya, karena kayak seperti ptosis, tapi setelah diangkat dengan Silhouette Soft ini, matanya lebih segar, lebih terbuka. Ini juga terlihat kelopak matanya juga lebih terbuka, lebih terlihat dibandingkan sebelumnya. Oke, next. Ini juga pasien saya yang saya kerjakan dengan 2 benang 8 kon di daerah smile line-nya, karena dia concern banget sama smile line-nya. Dia itu ngerasa terganggu karena terlalu dalam. Dengan benang pulling cock biasa ini tidak akan bisa terangkat. Pakai benang yang video yang cukup besar itu sangat sakit, tapi dengan benang siluet ini pasiennya sangat nyaman. Ini right after, setelah treatment, tidak ada dimpling, tidak ada biru, langsung pulang lebih bagus, lebih happy. Dan ini pasien yang setelah saya kerjakan bagian jawline-nya di sini yang sangat mengganggu katanya di sini. Saya menggunakan 12 kon, 2 benang, 12 kon short di sini. Jadi tampak si jawline-nya lebih tegas sekarang. Oke, next slide. Ini pasien double neck ya, for neck. Jadi di sini terlihat si kulit lehernya itu lebih kencang. Saya di sini menggunakan teknik yang lateral dari pinggir. Lebih kencang, tidak menggelambir lagi seperti sebelumnya. Oke, next. Dan ini juga saya gunakan 2 benang saja di sini. Jadi tampak lebih kencang ya, kencang saja. Sebenarnya pasien juga memerlukan benang untuk pipi, untuk next treatment. Oke, next. Nah ini pasien juga dia mengeluh masalah smile line-nya dan bagian jawline di sini. Ini menggunakan 2 pasang benang untuk smile line-nya, 8 kon dan 12 kon short di daerah jawline-nya. Juga 1 benang untuk eyebrow-nya. Jadi 5 benang, 5 pasang benang. Ini before, ini right after, dan ini setelah 5 hari. Masih agak bengkak sih sebenarnya, tapi pasien udah pede keluar sih sebenarnya, nggak terlalu masalah. Oke, next. Oke, demikian sharing dari saya. Jadi teman sejawat sekalian bisa tadi itu scan barcode My E-College untuk Sinclair College. Di sana ada video-video, teknik injeksi, teknik pemasangan benang atau filler, di sana juga ada. Demikian presentasi dari saya. Kita lanjutkan dengan pemutaran video ya. Nah, di sini juga ada video-video tentang Silhouette Soft. Oke, kita nantikan video yang diputar. Kita mulai dari eyebrow.
hydrolifting, jadi vektornya itu saya masukkan dari lateral, satu titik. Membentuk garis lurus ke arah seberang. Kita anestesi dengan 0,5 mili daripada lidocaine atau PH-kain. Lalu kita sterilkan, kita lubangi 18 untuk memutar. Nah, kita kencangkan dulu benangnya, lalu kita masukkan. Ini teknik bagian daripada fiksasinya di sini. Kita gunting, lalu kita masukkan benang jarum satu lagi di lubang yang sama ke arah atas. Nah, ini sebagai titik daripada titik repositioningnya untuk mengangkat kulit yang kendur ke atas. Oke, seperti itu tekniknya. Ini untuk facelifting. Jadi untuk ini tentukan dulu fat yang akan kita tarik. Lalu kita tentukan end point dari cone-nya di situ. Lalu kita ukur exit point-nya itu di bawahnya. Nah, ini exit point. Kita bentuk vektor ke atas, tegak lurus ke atas. Kita steril lagi, lalu anestesi lagi. Sterilkan kembali. Lubangi dengan 18G untuk memutar agar lebih besar, lalu kita kuatkan cone-nya, kuatkan simpulnya. Lalu kita masukkan. Kita harus arah sukutan, benar-benar di sukutan, jangan terlalu atas ataupun bawah. Jadi entry point, exit point-nya itu di situ. Di lubang yang sama kita masukkan jarum ke arah atas. Untuk daerah fiksasinya itu di atas. Ini untuk lower face atau jawline. Tentukan fat yang akan kita tarik, lalu kita tentukan end cone-nya. Ini exit point. Lubangi dengan 18G. Seperti biasa, kuatkan simpul.
Jarum harus disatukan layer. Pelan-pelan kita masukkan kornya ya, dengan cara memasak seperti itu. Lalu kita fiksasi ke atas, ke arah rambut, apa-apa. Nah, seperti ini kita masukkan kornya pelan-pelan. Lalu kita pijat, massage ke arah atas. Dua video terakhir ini untuk area leher. Ini teknik. Jadi kita tentukan dari pertengahan daripada dagu ke leher. Jadi tentukan juga panjang benang dan panjang kon yang akan kita pakai. Keluarnya ke arah mastoid. Anestesi di entry point, exit point, dan di pertengahan saja. Cukup. Lubangi dari tengah. Nah ini seputan area ya seperti ini. Jadi si jarum itu masih bisa lihat ujungnya. Kita masukkan, masa secara perlahan masukin bukonnya. Nah, seperti itu tekniknya. Lalu kita pijat agar biar lebih kuat kulitnya. Jadi ini bukan mereposasi lemak, tapi untuk bikin kulit lebih kencang. Ini teknik untuk leher, entry-nya dari lateral. Jadi tarik garis lurus di area mandibula angle ke arah tengah. Jaraknya juga itu disesuaikan dengan panjang benang yang tersedia. Cocok yang mana nanti disesuaikan.
Benang yang satu lagi ke arah belakang leher. Untuk teknik neck ini cocok banget pakai siluet soft ini karena halus benangnya, jarumnya juga halus, jadi pasien tidak kesakitan. Jadi itu kelebihan dari siluet soft ini. Jadi pasien nyaman meskipun banyak benang di sini, 4 benang, tapi pasien itu masih nyaman gitu, nggak kesakitan dibandingkan benang PDO yang bener-bener gede itu ya, si jarumnya bisa 21G kan, pakai sampai 18G biasanya. Oke, demikian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke Dr. Aidel. Silahkan Dr. Aidel. Baik, terima kasih Dr. Lucy untuk pemaparan yang sangat menarik. Dan tadi juga kita sudah melihat tayangan dari video mengenai teknik insersi siluet soft oleh Dr. Lucy. Kemudian kita lanjut pada sesi Q&A atau tanya jawab. Untuk dokter yang mempunyai pertanyaan bisa menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A di bawah ya, Dok. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Dr. Lucy. Saya bacakan yang pertama, pertanyaan pertama dari Dr. Yanvi. Misalnya dok, kita hanya pakai satu benang saja karena satu pack itu isinya kan 2 benang ya dok. Jadi kalau cuma pakai satu, terus satunya disimpan, boleh tidak? Kira-kira tahannya bisa berapa lama? Silakan dok Lucy. Sebaiknya digunakan dua-duanya ya, karena kalau udah dibuka kan sterilitasnya kita nggak tahu ya. Jadi itu kan satu pack itu isinya 2, jadi pakai sepasang. Jadi kalau cuma satu aja buat daerah area mana harusnya sepasang sih. Kalau misalnya mau treatment cuma sebelah, misalnya yang ptosis, kita gunakan 2 benang aja langsung di situ di saat yang sama. Jangan disimpan-simpan ya. Saya sih takut karena tidak steril aja gitu. Resiko infeksi lebih tinggi. Baik, terima kasih jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Dok, boleh tolong dijelaskan pattern untuk nasolabial fold dan marionette line? Tadi mungkin bisa dilihat di video juga ya, Dok. Iya, di video udah ada kan yang mid face dan lower face. Kalau mid face itu biasanya smile line yang kita tarik gitu ke atas sini. Kalau marionette line itu tadi lower face-nya ya kita tarik gitu. Biasanya minimal menggunakan berapa benang, Dok? Kalau buat smile line fokusin 2 deh, 2 benang di sini. Kadang-kadang kalau 1 kurang ya, tapi tergantung lah budget pasien. Biasanya sih 2 di sini, 2 di sini. Gitu. Marionette line 2, smile line 2. Jadi total 4 pasang. 4 pasang biasanya ya, Dok? Kalau 3 pasang juga bisa sih. Kadang kalau misalnya smile line nggak terlalu dalam, smile line-nya 1, misalnya jawline-nya yang mungkin lebih berat itu 2, jadi 3 pasang. Jadi tergantung derajat keparahan pasiennya ya, mild or moderate gitu. Jadi tergantung dari pasiennya juga ya, Dok? Iya. Kemudian lanjut pada pertanyaan berikutnya. Misalnya dalam pemasangannya, Dok, sudah terlanjur superficial dan terlihat beberapa kon. Solusi terbaiknya bagaimana, Dok? Sebenarnya kalau ini kan jarumnya itu tajam ya. Jarum tajam itu sebenarnya kalau misalnya udah terlihat superficial, itu bisa mundur lagi. Jadi sebaiknya pada saat pemasangan jarumnya itu udah kelihatan ini superficial atau tidak gitu. Jadi bisa di-adjust ya dari awal gitu. Jadi nggak cuman pada saat masukin udah superficial dipaksain masukin sampai konnya nongol-nongol gitu. Itu jangan. Jadi sebelum masukin benangnya semua
Jarumnya dulu dah yang dilihat. Kita angkat, itu terlalu superficial nggak? Kalau jarumnya kita angkat gitu, jadi ada dimpling-dimpling, ada daerah kulit yang irregular, artinya itu superficial. Jadi tidak merata juga layernya yang kita tusuk gitu. Sebaiknya kita berjalan mundur, lalu kita masukin lagi gitu. Jadi Kalau bisa sudah terlanjur, diantisipasi ya dok, kalau terlalu sebenarnya superficial, sebelum kita tahu dimpling atau superficial, itu bisa diantisipasi dulu dari awal sebenarnya. Gitu ya. Kalau sudah terlanjur ya agak susah ya, nanti pasiennya komplit nongol-nongol si konnya bahaya. Gitu ya. Baik dok, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari dokter Niluh. Selamat malam dokter Lucy. Alam. Pertanyaannya, bila pasien sudah melakukan HIFU dok, apakah boleh langsung dipasang benang siluet soft ini? Dan misalnya belum dilakukan HIFU, pasiennya mau dikerjakan benang, berapa lama jaraknya setelah benang siluet soft, kemudian untuk dikerjakan HIFU selanjutnya? Sebaiknya kalau untuk medical device, baiknya lakukan medical device dulu ya, kayak HIFU dulu gitu ya. HIFU-nya sudah selesai sesinya, baru kita kerjakan siluet soft ini gitu, kerjakan benang. Jaraknya kalau saya sih 1 minggu biasanya udah nggak terlalu linuk gitu ya bekas HIFU ya. Jadi bisa dikerjakan 1 minggu atau 2 minggu. Dan Kalau setelah pastinya nyaman siluet juga ya soft, dok? iya. Ya lebih aman juga, jadi nggak ada iritasi juga atau apalah yang perasaan nggak enak juga, baru udah bisa dikerjakan benang. Tapi kalau misalnya benang dulu, lakukan sebulan lah setelah benang gitu. Baik, terima kasih dok jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari dokter Feni. Dulu pemakaian siluet soft bisa dengan V atau U teknik. Sekarang sudah tidak disarankan dengan alasan apa ya dok? Mungkin dokter Feni ada miss tadi dok ya, penjelasan dari Iya, dok tadi Lucy udah di dijelaskan kenapa tidak dipergunakan lagi. Karena itu kurang kencang, kurang kuat, gampang migrasi juga. Dimpling juga akan sering terjadi kalau menggunakan U atau V teknik. Jadi sekarang menggunakan straight line metode itu ya, garis lurus ke atas. Karena fiksasinya juga lebih kuat gitu di sini daerah yang tidak mobile di sini gitu. dan sudah ada penelitiannya juga ya dok. Ya, ada konsensus tadi penelitiannya juga bahwa metode yang straight line itu lebih bagus. Tidak ada efek samping, tidak ada dimpling gitu. Dok, ini ada pertanyaan yang berhubungan. Apakah bisa menggunakan siluet soft dengan vektor L, dok? Jadi nggak benar-benar linear, dok. Mungkin karena pas di vektor kehalang telinga kali ya, dok. Jadi agak dimiringin sedikit gitu sudutnya. Tidak disarankan juga itu. Karena kurang kuat juga ya anchoringnya. Kalau misalnya terhalang sama di sini, misalnya pengen di sini, itu gunakan yang 8 kon aja yang cukup. Jadi 8 kon itu tidak terlalu panjang. Jadi cukup di sini aja. Jadi entry point-nya sampai exit point-nya di sini aja. Jadi entry-nya di sini, masukin ke sini gitu. Itu 8 kon itu nggak terlalu panjang. Cukup. Jadi nggak perlu pakai L gitu. Baik, dok. Tidak disarankan. Kemudian pertanyaan dari Dokter Remi kembali. Apakah ada teknik khusus untuk menghindari resiko bleeding karena memakai jarum tajam ya dok? Ya. Kalau kita posisinya layer memasukkan jarumnya di subkutan layer, itu resiko bleeding itu tidak terjadi. Karena di subkutan layer itu tidak ada pembuluh darah, tidak ada persyarafan. Jadi resiko bleeding atau tertusuk ke syaraf itu tidak mungkin terjadi. Jadi pastikan di subkutan layer, itu pasti tidak ada terjadi bleeding. Bleeding itu paling kalau misalnya kita tusuk pakai 18G pas kena pembuluh darah gitu ya, itu mungkin bisa terjadi gitu ya. Tapi ya bisa digeser lah kalau begitu. Itu aja sih kalau bleeding kalau karena pemasangan benang. Jadi
hindari juga terlalu dalam ya, kalau terlalu dalam pasti terjadi bleeding atau kena persyarafan, ataupun daerah sini itu kan ada kelenjar parotis. Nah, kalau terlalu dalam pun bisa kena kelenjar parotis, itu hati-hati, bengkaknya bisa lama sekali, bisa berbulan-bulan. Jadi tetap gunakan metode di subkutan layer, itu pasti resikonya akan sangat minim sekali. Baik dok, ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya dok, saya bacakan lagi. Sebaiknya setelah hari keberapa pasien kontrol pos pemasangan benang dok, dan apakah ada obat yang disarankan dibawa pulang oleh pasien? Obat yang disarankan hanya painkiller aja sih. Jadi untuk bengkak yang terjadi itu kan minimal paling 3 hari ya sampai 1 minggu, itu saya tidak pernah memberikan obat-obatan kortikosteroid. Karena biar si kolagenisasinya juga terproduksi secara natural, alami. Jadi tidak dihambat oleh obat-obatan kortikosteroid ya. Jadi saya hanya meresepkan obat painkiller aja, penahan sakit aja. Sakit pun biasanya dialami pasien hanya 1 hari setelah pemasangan. Besok-besoknya udah mereda gitu. Jadi sangat simpel sekali ya. Antibiotik juga saya tidak terlalu menyarankan juga sih, kalau mau preventif ya terserah apa-apa sih, bisa diresepkan. Tapi saya untuk benang tidak pernah meresepkan antiinflamasi dan antibiotik, hanya painkiller saja. Gitu. Karena mungkin kita juga mengharapkan efek inflamasi dari pemasangan benangnya dok. Iya betul, efek kolagenisasinya terjadi ya. Baik. Kemudian pertanyaan apa lagi tadi ya? Udah dok. Udah, Pertanyaan itu aja ya. selanjutnya dari peserta yang lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk nasolabial, apakah benang harus melewati garis nasolabial 1 cm dok? Ya, itu untuk exit point-nya. Jadi pemasangan benang siluet di sini itu beda dibandingkan benang-benang yang lain ya. Jadi harus ada training khusus untuk melakukan siluet soft ini. Jadi ikutin trainingnya ya. Jadi itu yang ditentukan biasanya kan kalau misalnya pakai kanula, kita itu berhenti sebelum garis lurus ya untuk mengangkat. Nah, itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa akan mengangkat smile line yang dalam kalau pakai benang yang ada kanulanya. Kalau siluet soft ini itu mampu mengangkat karena kita tentukan sikon terakhirnya itu benar-benar di fat pad yang akan kita tarik di sini misalnya ya. Jadi nanti entry point-nya itu akan 1 cm di bawah sini. Gitu. Jadi tekniknya seperti itu. Jadi benar-benar nanti setelah keluar sikonnya itu ditarik benar ke sini, jadi si smile line benar-benar tarik gitu. Itu teknik khususnya. Jadi beda dari benang yang lainnya. Baik dok, ini mohon maaf pertanyaannya ketinggalan. Sebaiknya kontrolnya pos pemasangan benang berapa hari dok? 1 bulan sih. Jadi setelah 1 bulan itu pasien udah benar-benar stay, udah bagus gitu ya. Ada perangsaan kolagennya sudah mulai terbentuk, bengkaknya sudah hilang gitu. Udah nggak sakit. Tapi kalau misalnya pasien mau 2 minggu kontrol juga nggak apa-apa sih dilihat gitu. Biasanya 1 bulan sudah nggak sakit, misalnya perlu penambahan benang lagi, bisa dilakukan setelah 1 bulan. Baik dok. Okay. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selamat malam dok Lucy, pasien datang dengan kasus sagging face, area nasolabial dan marionette line, tapi juga ada double chin dok. Nah, pasien ingin melakukan treatmentnya dengan 2 sesi. Area mana dulu yang kita koreksi? Apakah area face dulu atau lehernya untuk maksimal result? Saya sih lebih suka face-nya dulu kali ya. Pasien pasti ngelihat setelah face-nya ditarik, si jaulannya kadang-kadang ketarik loh. Jadi jaulan diangkat itu kadang-kadang si garis rahang itu jadi lebih tegas gitu. Jadi misalnya pasiennya ada budget,
lakukan aja mid face-nya, smile line-nya, sama jauhnya sekalian. Udah gitu setelah selesai, next berikutnya baru lehernya ditarik. Gitu. Baik, terima kasih dok. Ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir ya dok, mengingat waktu kita terbatas. Untuk pertanyaan terakhir, untuk indikasi area leher, kalau kulit pasien kendur dan tipis dok, yang subkutan fatnya sudah sedikit, apakah masih rekomendasi menggunakan benang dok? Kalau benar-benar tipis, jangan dilakukan. Tapi kalau misalnya masih tebal gitu ya, masih bagus, itu boleh dilakukan. Jadi bagus sekali kalau misalnya udah kendor-kendor gitu, usia 50, 60 masih bisa dilakukan lah ya. Kalau udah 70 kan kadang sangat kendur sekali, itu jangan dilakukan. Bad kandidat itu berarti. Kalau tipis, bisa dilakukan kolagen simulator dulu mungkin. Kolagen simulator, sudah ada perbaikan, baru kita lakukan thread lift. Gitu. Jadi kombinasi biasanya kalau misalnya benar-benar tipis kulitnya ya, kolagen simulator terlebih dahulu, suka menurut saya. Baik dok, yang tadi adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih Dokter Lucy untuk jawaban-jawabannya dan pemaparan yang sangat menarik. Saya akan membacakan summary dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya dok. Oke. Yang pertama, disarankan untuk setelah dibuka packnya disarankan untuk memakai langsung 2 benang, jadi jangan disisakan karena kita tidak tahu kalau sudah dibuka sudah tidak, ya betul loh. Kemudian untuk pattern nasolabial fold dan marionette line tadi sudah dijelaskan dengan video juga oleh Dokter Lucy. Jadi disarankan untuk memakai linear vektor, jadi tidak memakai yang U dan V, yang vektor U dan V. Kemudian untuk pada teknik pemasangan yang terlanjur superficial, biasanya kita akan menghindari karena yang pertama masuk itu adalah jarumnya dulu, jadi kita bisa mengantisipasi apakah kita sudah berada di layer yang tepat atau belum. Jadi kalau misalnya memang superficial, bisa ditarik dulu, jarumnya baru dimasukkan lagi. Tuh. Kemudian untuk HIFU, biasanya Dokter Lucy akan memberikan jarak biasanya seminggu dari pemasangan benang dan HIFU atau selesaikan treatment HIFU-nya dulu baru dilakukan benang. Itu. Kemudian untuk dokter yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin bisa kita pending ke webinar selanjutnya, dok. Atau dokter nanti bisa menghubungi melalui Instagram Silhouette Soft, yaitu @sinclairindonesia. Kemudian untuk info selanjutnya bisa ditampilkan. Nah, akan ada webinar Silhouette Soft oleh Dr. Yung Pong dan Dr. Gordon Pu pada tanggal 8 Februari untuk wilayah Jakarta di jam 7 malam ya dok. Kemudian ini webinarnya tentang 12 short. Baik. Kemudian, jadi ini kombinasi kolagen simulator dan Silhouette Soft ya tema webinarnya, bagus sekali. So, jadi ada kombinasi dari kolagen simulator yaitu Elance dan penggunaan dikombin dengan Silhouette Soft yang 12 short. Kemudian untuk info selanjutnya ada promo ya dok. Untuk pembelian Silhouette Soft, beli 5 akan mendapatkan 1 box free, variannya harus sama, atau beli 5 box akan ada diskon 90% untuk box yang ke-6. Diskon 90% ini di box yang ke-6 dokter dapat variannya, tidak harus sama. Untuk harga, dokter bisa menghubungi produk spesialis di area dokter juga.
Dan untuk info workshop juga dapat menghubungi produk spesialis kami di area dokter. Juga dokter dapat menghubungi kami di Instagram Sinclair Indonesia atau melalui WhatsApp 0857 2017 5237. Baik dokter, webinar pada malam hari ini telah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada webinar Silhouette Soft selanjutnya dan terima kasih. Terima kasih Dokter Lucy. Selamat malam dok.